Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah wa syukurillah atas rahmat dan hidayahnya kita bisa berkumpul, kita bisa bertemu kembali walaupun dalam daring. Alhamdulillah sehat semua ya. Ibu dan Bu Yusi tetap tambah gemuk karena COVID. Alhamdulillah, tapi yang penting sehat karena tidak bertemu dengan kalian jadi kerjaannya makan. Jadi tambah gendut. Oke, anak-anak ibu yang tersayang dan tercinta, sebelumnya mohon maaf. Selamat memasuki tahun 2021. Semoga tambah rajin mengumpul tugas. Semoga tambah sering mengikuti online Bapak Ibu. Kasihan Bapak Ibu bikinnya PowerPoint-nya harus 1 minggu sekalian sambil santai-santai tidur-tidur mendengarkan, bahkan mungkin tertidur. Jadi sampai tidak memperhatikan, baru nanti chatting lagi ke Ibu. Bukan Ibu tidak Bu Yusi melayani, karena ibu juga punya kesibukan tersendiri. Ibu tanya tugasnya apa dan sebagainya. Betul apa yang dikatakan Bu Lili tadi. Nah, bahkan Bu Lili sudah mewarning, ibu tidak mau di WA, di WA. Di WA. Seperti itu. Artinya kalian harus konsekuen. Kalau ini proses pembelajaran, ayo monggo. Ya. Oke. Sekarang Ibu masuk ke semester 2 bab pertama, yaitu sistem peredaran darah pada manusia. Artinya ini bab ke-7 Bu Yus ya. Bab ke-7 artinya di awal dari semester pertama. Nah, perhatikan sistem peredaran darah pada manusia. Peta konsep sistem transportasi pada manusia itu ternyata dibagi dari pembuluh darah, dan jantung. Kenapa sistem ini terbagi menjadi 3 bagian? Beredarnya darah dalam tubuh dan memompanya darah melalui darah tadi menuju ke jantung. Terdiri atas apa pembuluh darah ini? Ada arteri, kapiler, dan vena. Kalau darah, sel dan plasma. Kalau jantung, peredaran darah kecil dan peredaran darah besar. Nah, ternyata dari sel darah ini, maka ada sel darah putih, ada sel darah leukosit, ada trombositnya kurang, dan eritrosit. Nah, inilah darah yang membagi lagi menjadi beberapa sel tadi menjadi 3 bagian, yaitu eritrosit, leukosit, dan trombosit. Perhatikan di sini semua. Organ penyusun sistem peredaran darah pada manusia. Jantung, Ibu bahas jantung dulu. Terletak di rongga dada sebelah kiri, berfungsi memompa darah, berukuran besar, kepalan tangan dengan berat kurang lebih 300 gram. Dibungkus 2 member pelindung yang disebut membran pelindung yang disebut prekandium. Nah, ruangan di antara membran tersebut berisi cairan yang namanya prekardial atau pelumas. Nah, perhatikan sini gambarnya, ada jantung manusia. Ternyata jantung manusia ini ada beberapa bagian, maka rentanlah jantung ini terhadap diri kita, yaitu vena cava superior. Nih, katup semilunaris. Nih, yang di sini ya. Serambi kanan, katup tricus pindalis. Di sini daerah sini. Bilik kanan nih, bilik kanan vena cava interperior. Nah, ini bagian ini seperti akar. Ada yang namanya aorta. Nah, ya, ini yang menyalur ke bagian mana Bu Yusi? Ke leher ya? Nah, daerah leher ya, tenggorokan, masanya berpengaruh sekali nih, paru-paru menuju paru-paru. Arteri pulmonalis. Nah, ini
bercabang dia. Ada vena pulmonalis dan ini serambi kiri, katup bicuspidalis dan bilik kiri. Nah, inilah katup yang biasa kita kadang berdebar ya Bu Yusi. Ya. Kalau misalnya kayak Ibu tadi naik tangga ke studio 2 menggah. Karena apa? Serambi kiri Ibu berkatup-katup, berdetak-detak, sehingga cepat detaknya. Yang tadinya stabil, kalau diukur bisa berapa itu Bu Yusi ya? Melebihi dari normal berapa? 90 ya Bu? Ya. 90 per berapa Bu Yusi? 190 ya. 190. Nah, kalau tadi diukur mungkin 100-an lebih karena katupnya kuat banget. Manggah bilang lebih banyak Bu Yusi ya. Kalau orang Banjar kayak orang Banjar bilang manggah. Oke, Ibu lanjutkan. Organ penyusun sistem peredaran darah manusia. Nah, sekarang jantung. Antara serambi dan bilik terdapat 2 katup, yaitu antara serambi dan bilik kiri berdaun 2, palpula dan bicuspidalis. Kalau serambi bilik kanan itu namanya berdaun 3, yang namanya palpula tricuspidalis, yaitu katupnya berfungsi menjaga aliran darah tidak kembali ke serambi. Nah, sekarang kita lihat lagi aliran darah dari dan menuju jantung. Nah, ternyata di sini ada beberapa bagian. Ternyata fungsinya Bu Yusi, bilik kanan dan bilik kiri itu sangat berperan sekali untuk jantungnya Bu Yusi. Ternyata di sini ada arteri pulmonalis membawa darah gaya CO2. Berarti oksigen. Kaya oksigen yang terdapat di dalam paru-paru ya Bu Yusi. Nah, dialihkan ke paru-paru kan ya Bu Lina ya. Ya, dialihkan ke paru-paru sehingga paru-paru kita ini bisa bersirkulasi dengan baik. Ya, jadi membuang bakteri-bakteri. Nah, kalau zaman sekarang kan bisa zaman COVID nih Bu Yusi. Kalau kekurangan CO2 berarti bisa parunya dikenain virus ya. Oke. Nah, sekarang kita lihat lagi. Vena cava membawa darah kaya CO2 dari sel tubuh. Berarti kita makan Bu Yusi. Darahnya. Yang membawa darah kayak karbon dioksida dari sel tubuh ya, itu vena cava kan Bu? Iya, vena cava. Nah, ini vena cava inilah yang membawa ke seluruh aliran sel tubuh. Darahnya. Karbon dioksida itu ya yang dia bawa. Iya. Jadi tetap darah kita itu tidak kental karena oksigen yang di dalam darah itu karena karbon dioksida di dalam itu bagus, artinya seimbang. Nah, ini okta karbon dioksida ya, mohon maaf. Okta membawa darah kaya O2 Bu Yusi ke seluruh tubuh. Berarti ini oksigen. Ya, ini oksigen. Ini karbon oksigen ya. Yang banyak oksigen itu ultra ya Bu. Ya. Kalau CO2 arteri pulmonalis. Kalau CO2-nya untuk pulmonalis, sedangkan aortanya adalah O2 oksigen yang banyak ke seluruh tubuh itu. Nah, mengedarkannya nih ke seluruh tubuh. Nah, begitu juga dengan ini Bu. Vena pulmonalis membawa darah kaya O2-nya ke paru-paru. Kalau pulmonalis itu ke paru-paru ya. Kalau vena cava untuk karbon dioksida malah kebalikan ya. Betul. Jadi yang ini paru-paru, kalau ini untuk tubuh. Sementara kebalikan. Kalau ini ke seluruh tubuh, sedangkan ini ke paru-paru Bu Yusi ya. Oh iya, kebalikan dari arteri pulmonalis dan vena cava ya. Benar. Jadi bilik kanan dan bilik kiri. Oke, Ibu lanjut ya. Cara kerja jantung. Jantung berdenyut apabila otot jantung kontraksi dan relaksasi. Ibu tadi naik tangga apakah termasuk ini Bu Yusi? Termasuk kontraksi kayaknya Bu. Oh, kontraksi, bukan relaksasi. Santai. Oh gitu. Oh berarti Ibu melakukan kontraksasi Bu Yusi. Iya, jadi makan berdebar-debar rasanya. Manggah kalau bahasa Banjar. Ya, nah ternyata itu ya jantung
ternyata ada kontraksi dan relaksasi. Kalau relaksasi pada saat kalian sekarang ini memperhatikan pembelajaran Ibu. Bagaimana Bu Yusi? Iya betul Bu Herina. Oke, sekarang denyut jantung dapat dirasakan pada pembuluh nadi di bawah permukaan kulit dan dipengaruhi oleh usia, jenis kelamin, berat badan, kesehatan, dan aktivitas tubuh. Nah, sekarang denyut jantungnya Bu Herlina nih, Bu Yusi. Kita ini ada beberapa faktor Bu Yusi. Usia yang pertama. Yang kedua berat badan Bu Yusi ya. Berat saya. Nah, aktivitas kita bagaimana Bu Yusi? Sebenarnya sama naik tangga tapi lebih mangga saya karena berat saya lebih besar dibandingkan Bu Herlina. Oke, paham ya nak? Oke, berarti denyut jantungnya lebih banyak Bu Yusi dibanding Bu Herlina karena faktor berat badan yang berlebih. Oke, alhamdulillah sehat tapi. Yang penting sehat ya. Umumnya jantung berdenyut 60 sampai 80 kali Bu Yusi ternyata per menit. Nah, ini pada saat relaksasi kali ya, pada saat santai. Santai ya. Oke. Nah, terus tekanan darah menunjukkan kekuatan jantung memompa darah. Tekanan darah orang dewasa normal bernilai 120/80. Oh, berarti salah itu 120, tadi 90 tuh saya ngomong. 120/80 Bu Yusi. Mohon maaf ya. Karena lagi semangatnya nih, semangat tahun baru 2000 berapa Bu Yusi? 2021. Kita harus lebih baik ya. Oke, lanjut. 120 menunjukkan tekanan darah ketika otot jantung berkontraksi yang dinamakan sistole. Ingatin ya, kalau bapaknya manggil sistole, ternyata jantungnya pada saat itu berkontraksi. Berkontraksasi. Ada bahasa Jawa tole-tole itu Bu. Iya, panggilan anak laki-laki kayaknya ya. Oke, 80 menunjukkan tekanan darah ketika otot jantung berelaksasi, artinya santai pada saat itu ya. Lanjut, sistem transportasi pembuluh darah. Darah di dalam pembuluh nadi yang berasal dari jantung kaya akan oksigen akan mengalirkan ke seluruh tubuh. Darah di dalam pembuluh balik yang miskin oksigen akan mengalirkan menuju jantung. Mengalirnya darah ke seluruh tubuh merupakan hasil kerja jantung yang memompa keluar darah melalui pembuluh nadi untuk dialirkan ke seluruh tubuh. Oh, itu berarti perbedaan antara pembuluh nadi dengan pembuluh balik ya Bu Her? Betul sekali Bu Yusi. Oke, lanjut ya. Nah, sekarang lihat lagi pembuluh darah, pembuluh kapilernya Bu Yusi. Nah, menghubungkan arteri terkecil dan atau arteriola. Nah, namanya dari arteri terkecil ini yang dinamakan dengan arteriola dan pena terkecil atau yang dinamakan penula. Nah, berhubungan langsung dengan sel tubuh. Halus berdinding tipis, terdiri atas selapis dan berdiameter sekitar 7,5 mikron. Oh, itu ciri dari pembuluh darah ya Bu Her? Betul sekali. Yang tadi Ibu katakan bahwa sel itu membentuk pembuluh darah menghubungkan darah terkecil dan pena terkecil ya, dan pena terkecil. Yang harus ada tutup kapiler ya Bu. Ya betul. Nah ini ya penjelasannya yang harus kalian pahami. Oke, lanjut. Nah, pembuluh darah, arteri dan pena dan kapiler tadi Bu Yusi perjalanannya. Arteri ini kapiler yang kecil-kecil nih dan ini ujungnya pena nih. Ya. Nah ini seperti yang tengah itu kapiler ya Bu? Ya. Yang tadi yang terkecil, yang tepis, yang terkecil kan dia. Betul. Cabang-cabangnya. Bercabang-cabang. Yang Ibu Herlina bacakan ya. Oke, lanjut. Sistem transportasi pembuluh darah. Membawa darah keluar jantung. Cirinya pembuluh nadi. Yang pertama letak arterinya agak ke dalam dari permukaan kulit. Bila arteri terluka, darah akan memancar keluar. Memiliki lapisan
elastis yang tebal. Denyut terasa di bagian tubuh tertentu, misalnya pergelangan dan tangan. Mempunyai satu katup dekat jantung agar darah tidak mengalir kembali ke jantung. Ini ciri-cirinya Dari Bu pembuluh Yusi. darah dari pembuluh Iya. darah nadi tadi itu ya Yang benar. Lanjut Bu Yusi. Oke. Pembuluh darahnya Bu Yusi bentuknya ini tadi gambar Bu Yusi. Artinya bentuk perjalanan Panas semua. ini. Ini Bu Yusi. Pembuluh darahnya ini dia beredar ke seluruh tubuh kita. Ya. Prosesnya. Prosesnya yang tadi yang Ibu Erina sebutkan tadi. Oke, sekarang kita lanjut aja pembuluh nadi. Pembuluh nadi yang berpangkal pada bilik kiri dan kanan jantung disebut aorta. Oh, aorta itu kan pengertiannya. Iya, Oh, jadi itu yang dinamakan bilik kiri dan bilik kanan pembuluh nadi yang jantung. berpangkal pada kiri dan kanan Benar. jantung. Jadi namanya pembuluh aorta. nadi yang berpangkal pada bilik kiri dan kanan jantung yang dinamakan aorta. Selama ini kan kita taunya aorta itu apa ya Bu Yusi? Maklumlah Ibu sama Bu Yusi basicnya fisika. Jadi kadang aorta itu apa ya? Kadang lupa. Nah ternyata ini ya pembuluh nadi yang berpangkal pada bilik kiri dan kanan jantung. Aorta bilik kiri membawa darah bersih kayak oksigen dan zat-zat makanan sampai ke sel-sel tubuh untuk dioksidasi biologi. Nah, ini kalau ahli biologi dah. Aorta bilik kiri bercabang menjadi arteri dan yang terkecil arteriola. Berarti yang menjadi dua jenis lagi Bu Yusi dibagi. Yang bilik kiri ini Ada arteri dan ada arteriola yang terkecil, yang dinamakan yang terkecil. Jadi aorta bilik itu ada dua jenisnya, Bu. Benar. Aorta bilik kanan bercabang menjadi pembuluh nadi paru-paru kanan dan kiri. Nah, yang dinamakan arteri pulmonalis membawa darah kotor dan karbon dioksida tadi. Oh, jadi kalau darah kotor itu dibawa oleh aorta bilik kanan. Benar. Kalau yang bersih aorta bilik kiri. Betul Bu Yusi. Oke, lanjut ya Bu Yusi. Oke. Pembuluh balik pena. Cirinya Bu Yusi ini. Pembuluh balik. Letak pena dari permukaan kulit berwarna kebiruan dan denyutannya tidak terasa. Bila pena terluka, darah tidak akan memancarkan keluar. Memiliki lapisan elastis yang lebih tipis dari arteri, tidak sekuat dan selentur arteri. Memiliki katup sepanjang pembuluh, berfungsi agar aliran darah berlangsung satu arah dan menjaga darah tetap mengalir karena tidak ada pompa pada aliran darah di pena. Terdiri atas pembuluh balik besar dan pembuluh balik paru-paru. Jadi kalau kita misalnya jatuh tuh darah itu ya, benar berarti pembuluh darah apa tadi? Pembuluh darah balik ya. Berarti pembuluh darah pena yang darah kita muncrat ya. Betul, pembuluh darah pena. Pisau kita motong dagingnya. Iya. Misalnya ngumpos mangga nih Bu Yusi, hati-hati terobek di sini, seret darahnya keluar. Ini pembuluh darah pena. Yang tergores ya? Iya tergores, terluka nih Bu Yusi ya. Ngeri ya, makanya hati-hati jangan menggunakan pisau. Nah ini pembuluh balik penanya, gambarnya Bu Yusi, prosesnya, perjalanannya ya. Oke, sekarang lanjut pembuluh darah mengangkut. Ini pena lagi, pembuluh darah besarnya Bu Yusi. Oh ada dua. Ada dua kan tadi, yang kecil dan yang besar. Nah ini mengangkut darah dari tubuh ke serambi kanan jantung, membawa darah kaya karbon dioksida untuk diangkut ke jantung. Paru-paru kemudian dilepaskan ke atmosfer. Pena capa superior mengangkut darah yang berasal dari ini ya. Superior mengangkut darah yang berasal dari kepala dan tangan. Pena capa inferior, kappa inferior ya, mengangkut darah yang berasal dari tubuh dan kaki Bu Yusi. Oh, itu pena kappa inferior. Iya, kalau superior ini tadi di mana Bu Yusi? Oh,
kayaknya dari kepala tangan, kepala dan tangan ya Bu Yusi ya. Nah kalau ini dari tubuh ke kaki. Nih dari tubuh ini ke kaki. Terus bercabang-cabang menjadi pembuluh pena, kemudian bercabang-cabang sampai paling kecil yang disebut penula. Oh bertahap-tahap berarti Bu ya? Benar. Ya jadi benar. Darahnya apa ya? Dari makanan untuk iya, pembuluh pena. Nah pembuluh balik paru-paru Bu Yusi. Yang dinamakan tadi ada peta konsep ibu pena pulmonalis. Nah ini keterangannya, terdiri atas pembuluh balik paru-paru kanan dan kiri keduanya bersatu menuju serambi kiri jantung, membawa darah yang kaya akan oksigen Bu Yusi. Oh sama dengan tadi ya? Sampai itu bawa oksigen ya? Iya benar. Pembuluh balik paru-paru kanan mengangkut darah paru-paru ke kanan. Pembuluh balik paru-paru ke kiri mengangkut darah dari paru-paru ke kiri. Nah, jadi inilah yang serambi tadi Bu Yusi. Jadi dia harus, kalau misalnya ke kiri, dia harus mengantarkan ke kiri paru-parunya, ke serambinya darahnya. Sesuai dengan perintah otak ya. Benar. Ke kiri, ke kanan, ke kanan. Betul Bu Yusi. Karena kita ke kiri, kadang ke kanan. Iya. Biasanya kalau ibu Erlina aja naik motor, ratingnya ke kanan tapi beloknya ke kiri. Kalau ini enggak ya? Nah, ini otomatis sudah langsung teranu Bu Yusi, terarah. Oke. Sekarang sistem peredaran darah. Peredaran darah tertutup adalah darah mengalir atau beredar melalui pembuluh darah di dalam tubuh manusia. Peredaran darah rangkap adalah darah yang mengalir melalui jantung 2 kali. Sistem peredaran darah rangkap terdiri atas peredaran darah kecil dan peredaran darah besar. Nah, sistem peredaran darah ada 2 jenis ya? Benar. Nah, jadi ada peredaran darah kecil dan ada peredaran besar. Biasanya contohnya peredaran darah kecil ini seperti apa Bu Yusi? Bayang. Bisakah dikatakan yang seperti tadi terpotong tangan? Oh tidak, kayaknya. Itu bukan ya. Nah ini peredaran darah kayaknya ahlinya aja. Lanjut ya. Nah di sini peredaran darah kecil. Kita lihat, Bu Yusi. Darah miskin O2 dan kaya CO2. Oh dia darah miskin oksigen. Oke, ternyata dioksida. Betul. Nah inilah yang dikatakan peredaran darah kecil tadi seperti ini Bu Yusi. Jadi darah oksigennya kurang, tetapi karbonnya lebih banyak. Karbon dioksidanya lebih banyak dari bilik kanan, jantung keluar melalui arteri pulmonalis menuju paru-paru kanan dan paru-paru kiri. Terus darah menuju arteriol, kemudian ke kapiler paru-paru yang berada di sekitar alveolus. Nah, yang dimana alveolus ini terjadi di pusigas, yaitu keluarga karbon dioksida dari kapiler ke alveolus dan masuknya oksigen dari alveolus ke kapiler darah. Nah, darah mengalir ke pena paru-paru paling kecil yang namanya tadi apa Bu Yusi? Penula. Ke pena menuju ke serambi jantung. Pena ini disebut pena pulmonalis, yaitu pena yang mengalir darah kaya akan O2 dijalankanlah paru-paru ke serambi kiri jantung. Ini ketinggalan. Peredaran darah kecil disebut juga peredaran darah dari jantung ke paru-paru atau peredaran paru-paru. Nah, jadi peredaran darah kecil ini cenderung dari jantung menuju paru-paru. Berarti sirkulasi udara yang terjadi di ini ya, di alveolus ya? Iya benar. Ya oksigen masuk, karbon keluar oksigen masuk, CO2 keluar ya? Benar. Di alveolus. Jadi kalau misalnya kita mengeluarkan oksigen, nah karbon dioksida keluar. Keluarkan CO2-nya keluar, ya kan Bu Yusi? Oke. Lanjut. Nah ini jalannya Bu Yusi, perjalanannya. Jadi kapiler tadi paru-paru ke kanan, arteri pulmonalis, prosesnya ini. Ini serambi kanan kan Bu Yusi? Nah ini dari arah ke sini, ini penanya bilik kanan. Nah sementara ini yang kiri.
arteri pulmonalisnya, kapiler paru kiri, yang penjelasan tadi Bu Yusi. Oke. Wah, jadi banyak tuh di ujian itu ya. Mana tadi nih? Kok hilang? Balik lagi sana. Satu lagi pembuluh darah sudah itu tadi itu lagi ya tuh. Udah kan terus. Nah ini tadi ya. Ini harus hati-hati loh, ini sering keluar. Ada penulis itu dihilangkan. Itu keluar. Oke. Sekarang peredaran darah besar Bu Susi. Ya kan tadi ada dua, kecil dan besar. Sekarang yang besar. Yang besar, darah mengalir menuju aorta kanan bilik kiri jantung, berkontraksi dan katup. Dari aorta darah akan mengalir ke percabangan arteri bercabang, organ jaringan di seluruh tubuh termasuk maksudnya kepala dan badan. Ini L-nya ketinggalan ibu, maklumlah. Kecuali jantung dan paru-paru, mata tua. Di dalam jaringan tubuh terjadi difusi oksigen dan zat-zat makanan dari kapiler ke jaringan dan sebaliknya. Setelah terjadi pertukaran zat, darah menuju ke penula, kemudian ke pena dan kembali ke serambi kanan jantung lewat pena besar, Bu Yusi. Ada prosesnya. Betul. Peredaran darah besar ini disebut peredaran darah dari jantung ke seluruh tubuh dan kembali lagi ke jantung. Sekarang kita lihat perjalanannya Bu Yusi. Nah, ini peredaran darahnya. Pena, ini tadi Bu Yusi yang Ibu jelaskan tadi. Nah, kapilernya kanan, pena pulmonalisnya kerambi kanan, bilik kanan, pena capa inferior. Nah, ini kapiler kepala yang tadi Bu Yusi dan tangan. Terus arteri pulmonalis kapiler paru-paru kiri. Nah, pena pulmonalis serambi kiri, bilik kiri, aorta, kapiler organ, perut, dan kaki. Nah, makanya tadi Bu Yusi tanya, loh jadi beda kah kepala sama tangan? Ya kan Bu Yusi, terus perut dengan kaki beda. Nah, ini seperti ini Bu Yusi. Ya, jelas ya. Nah, ini skemanya seperti ini. Oke, lanjut ya Bu Yusi. Sistem peredaran pada jantung. Sistem peredaran darah pada jantung. Pembuluh nadi besar aorta memiliki dua percabangan menuju jantung yang disebut arteri koronalia yang berfungsi mengalirkan darah kaya O2 dan zat makan untuk metabolisme otot jantung. Setelah terjadi pertukaran zat antara kapiler dengan jaringan, darah menuju pena koronalia dan kembali lagi ke jantung. Di peredaran di dalam peredaran ruang jantung ke jaringan jantung, kemudian kembali lagi ke ruang jantung, disebut sistem peredaran darah jantung. Nah, ini sistem peredaran darah jantung yang menuju ke jantung kita Bu Yusi. Oh, agak kacau kalau kita nggak tahu secara pasti sekarang ini kita tahu apa kita bisa bernapas, iya, benar. Kita proses seperti itu ya Bu. Iya, makanya kadang-kadang kan, jantung saya tersumbat harus pakai ring. Atau nggak perlu ring ya, kalau pakai ring kan itu buatan manusia, kadang-kadang harus diganti ukurannya sesuai dengan pemuaian pada jantung tersebut ya kan. Betul Bu Yusi. Lebih baik nggak usah pakai ring. Jadi pakai apa Bu Yusi? Iya, kalau pakai ring itu tiap berapa harus diganti karena berbeda salurannya. Ya. Lebih baik apa adanya buatan Allah lah yang lebih oke. Kayaknya kita harus herbal ya Bu Yusi ya. Ya betul. Jadi artinya mengurangi mencairkan kembali darah-darah yang membeku ya Bu Yusi. Ya. Sudah masuk ya. Oke. Jangan makan jengkol, pete lah. Ya, tinggi kan kolesterol mempengaruhi ya Bu Yusi ya. Cairkanlah biar darah tetap oke lah ke jantungnya. Jangan mengental. Kalau mengental kan susah nih. Menyumbat ya. Nih struktur dan fungsi darah, mengatur suhu tubuh yang jelas, mengangkut bahan-bahan metabolisme seperti O2 dan zat makanan sisa metabolisme. Metabolismenya ya. Iya, ini yang sisa nih. Membunuh kuman atau kekebalan, mengedarkan hormon dan enzim,
Enzim, hormon dan enzim ya Bu. Hormon ya dan enzim mempertahankan pH tubuh, menutup luka. Bu Yusi, ternyata membunuh kuman atau kekebalan ini. Kalau kita betul apa kata Bu Yusi? Kalau kita kebanyakan mungkin makan obat, berarti bisa kekebalan ini pengaruhnya ya Bu Yusi ya. Betul. Jadi darah kita ini nanti tidak bisa berfungsi dengan bagus karena banyak, coba dilihat ini ada beberapa bagian. Atau udah lengkap sama Tuhan diberikan ya. Ada. Itu fungsi darah kan Bu Herlina? Iya, fungsi darah. Ya, otomatis bisa nutup luka. Kalau kita buka botol harus tutup lagi botol, ada bisa ya kan? Kalau ini langsung ditutup sendiri. Otomatis ya kan. Luka ternganga terbuka kan Bu Yusi. Nah kita kasih Handy Plus, buka kembali. Nah kalau dipikir ini seperti apa Bu Yusi? Manusia sendiri mungkin tidak bisa, kecuali menjahit. Ada proses ya Bu Yusi. Itu saya nggak bisa jahit ya. Nah darah, plasma darah. Nah ini yang kita sering mendengar ya Bu Yusi ya, ada plasma darah. Seperti apa sih plasma darah tuh Bu Yusi? Ternyata cairan darah berwarna kekuningan, mengandung 90% air dan zat terlarut. Nah, iya ternyata. Makanya warna kekuningan. Setahu kita darah itu warnanya merah kan Bu Yusi? Ada plasma darah beda lagi ya? Iya, ternyata plasma darah ini berbeda sekali. Nah, kandungan airnya 90% Bu Yusi. Nah, ternyata fungsi plasma darah ini mengatur tekanan osmotik darah ternyata, membawa zat makanan ke seluruh tubuh, mengangkut sisa metabolisme dari tubuh. Berarti bagus juga plasma darah. Nah, ini harus yang 3 fungsi ini harus ada di dalam tubuh. Tentu kayak gitu ya. Benar. Nah, terus di dalam plasma darah terdapat lagi fibrinogen atau pembukuan darah dengan membentuk benang-benang fibrin. Oh itu kalau luka tiba-tiba tertutup apa yang kuning-kuning itu yang di luka itu ya? Iya. Itu kan ada pedih rasa putih-putih itu kan? Benar. Iya. Serum itu apa Bu Yusi? Serum. Ya itu yang kuning-kuning di luka itu. Carian kuning yang telah dipisahkan di fibrinogen mengandung antibodi. Nah, kenapa yang kita katakan kenapa kita katakan kok luka kita bisa sembuh, kok bisa apa? Ternyata ini berproses ya. Berprosesnya ini yang serum cairan kuning tadi telah dipisahkan dari mengandung antibodi. Nah, kalau bodi kita artinya kita cukup makanan, antibodi kita stabil, tidak kan kadang kalau kita sakit, sakit nama ini olahraga bagus. Itu makan 4 sehat 5 sempurna kali Bu ini ya. Iya, betul. Nah, masalah lah plasma darah itu oke banget gitu ya. Oke ya, lanjut. Nah, ini bentuknya Bu Yusi. Itu darah kah Bu? Iya. Bukan plasma. Bukan, ini darah. Nah, sel darah merah, eritrosit. Sel darah yang paling banyak jumlahnya 1 milikubik. Darah mengandung 1 milimeter kubik ya? Iya, 1 milimeter kubik. Darah mengandung 5 sampai 6 juta eritrosit. Banyak sekali, pokoknya banyak. 1 milimeter kubik ya? Iya, dibentuk di sumsum tulang Bu Yusi. Berbentuk bulat pipi, tidak berintik dan cepung, dan di kedua sisinya biconvex. Seperti lensa ya? Kepingan. Berwarna merah karena mengandung hemoglobin, pigmen merah yang mengandung zat besi. Ketika darah melewati paru-paru, oksigen terikat pada hemoglobin, eritrosit bergerak ke jaringan tubuh dan melemparkan melepaskan oksigen dan selanjutnya berdifusi ke dalam sel tubuh untuk membakar zat-zat makanan sehingga terbentuk energi. Ini bentuknya. Sel darah merah. Apa cembungnya di air di daun talas ya? Ini tadi yang Ibu kata-kata tadi, Bu Erdina kata-kata tadi, sel darah eritrosit dari bentuk berbagai keping-keping, ini kan? Kayak air di atas daun talas ya? Iya, bagus ya Bu Yusi, ternyata. Nah, sel darah putih, leukosit. Ini berapa ini Bu Yusi? 5.000 sampai 10.000 leukosit milimeter kubik darah. Banyak juga ya? Ya. Nah, dan akan meningkatkan jika terjadi infeksi.
Karena dia yang membunuh kuman ya, leukosit. Benar. Makanya orang kadang, aduh darah putihnya meningkat sampai 24 ini. Jadi darah merahnya tidak bisa karena makanya lemes badannya dan sebagainya. Nah itu seperti itu. Memang betul. Ini usianya 12 sampai 13 hari ya, usia ini terinfeksi. Itu. Iya. Nah, dibentuk oleh di sumsum tulang, limpa. Makanya dulu ada sakit lumpuh lupus. Nah, karena sumsum darah merahnya lebih banyak Bu Yusi. Oh ya, karena kelainan darah itu ya termasuk lupus itu. Iya, limpa dan kelenjar getah. Nah, likomia dan inilah Bu Yusi coba lihat. Kelenjar getah beningnya bentuknya tidak tetap, memiliki inti, dapat bergerak secara amoeboid dan dapat menembus dinding kapiler. Nah, keluarnya leukosit dari dinding kapiler disebut diapedesis. Berfungsi melindungi tubuh dan kuman-kuman penyakit, misalnya dengan makanan bakteri atau menghasilkan antibodi. Memakan bakteri atau menghasilkan antibodi. Itu jadi dari sel darah putih ya, banyak tuh di dalam ulangan semester tuh. Betul itu. Kita ciri-ciri sel darah putih ya. Kalau kita nggak tahu, wah kau banget tuh. Benar. Terdapat nih 5 jenis leukosit: monokosit, limfosit, neotroposit, dan ekosinofit dan basofit. Nah ini Bu Yusi ya jumlah-jumlahnya ya. Oke, Ibu lanjutkan lagi. Ini sel darah putih gambarnya tadi. Ibu katakan tadi ya. Bentuknya ya. Nah, hebat kan Bu Arina kan carinya monosit, neotroposit, basofit, dan ekosinofit dan limfosit. Ini bentuknya ya. Nah, jangan salah. Keping darah. Coba perhatikan ini usia 7 sampai 7 hari berbentuk. Ini trombositnya pecah mengeluarkan enzim, trombositnya mengubah, terus probenan trombosit dan sebagainya. Oh, itu untuk penyembuhan luka ya? Iya benar. Ini golongan darah. Golongan darah amat penting. Aduh banyak ini masih materi ibunya. Penggolongan darah menurut Kalen Steiner. Ini penemu berarti Bu Yusi. Iya. Oh iya betul. Golongan darah A jika sel darah merahnya seseorang mengandung antigen A. Golongan B ya enggak boleh. Ya kalau B jika sel darah merah seseorang mengandung aktogen B. AB juga begitu. Tapi AB bisa juga bisa masukin AB ya. Tapi kalau golongan AB bisa itu ya, jika A dan B. Oh juga bisa. Oh bisa. Nah golongan O ini dia bisa A dan B. Nih supaya transfusi darahnya. Oke. Limpa, pura, dan tonsil ya. Limpa. Terus ini tuh bentuknya pembuluh limpa pada manusia. Modus leher, timun. Nah ini ya bentuknya Bu Yusi. Limpa sistemnya berfungsi mengumpulkan, mengeluarkan yang masuk. Nah, kelainan penyakit pada sistem transportasi manusia. Keracunan gas monosida, Athena, polistema dan leukemia, hemofilia. Tapi ini trombosit. Itu kalau dia muncrat darah nggak bakalan bisa berhenti, terus itu muncrat darah lancar. Ini untuk ini ya. Ini untuk ini kan Bu Yusi. Kalau ini trombositopenia, jumlah trombositnya di bawah normal. Iya, dia trombositnya kurang. Iya bisa. Ini yang dikatakan penyakit apa tuh Bu Yusi? Demam berdarah. Anemia. Demam berdarah bisa nggak? Ya bisa ya demam darah. Ini tekanan darah tinggi Bu Yusi. Kalau 150/90 tekanan dah Bu Yusi. Oh iya berarti itu 90 yang bilang. Tekanan tuh sudah. Tekanan darah rendah Bu Yusi 120/20. Di bawahnya Bu Yusi. Kurang dari tekanan paresis. Wah Bu Herina paresis nih. Biasanya merupakan olahraga jongkok. Iya betul. Nah ini penyakit lain lagi. Jantung, faktor penyebab serangan jantung. Kolesterol Bu Yusi, kurangi makan habis. Oke, sampai di sini nih ntar dulu jantung.
Faktor yang menyebabkan serangan jantung adalah kolesterolnya yang tinggi, hipertensi, merokok, kegemukan, tidak berolahraga, diabetes mellitus, dan kelainan genetis. Penyebabnya masalah jantung yang utama adalah kurangnya pasokan darah, koronaria atau kegagalan konduksi listrik jantung. Pola hidup serba terburu-buru juga memicu penyakit jantung. Nah, anak-anak perhatikan semua ya. Kalian jangan coba-coba untuk merokok. Nah, kolesterol ini makanan kita harus dijaga. Dan KFC terus ya. Kolesterol ini tidak memandang. Oh, Bu Herlina yang kena. Bu Herlina kena kolesterol karena ini usia kalian pun bisa kena kolesterol. Begitu juga dengan hipertensi ini Bu Yusi. Kenapa? Karena bisa ini pengaruh dari genetis, gen kita. Gennya. Pengaruh juga ya. Jadi keturunan sama diabetesnya juga. Kayak Bu Herlina, 2 orang tua tuh gen darah tingginya meninggalnya karena darah tinggi Bu Yusi. Berarti kan gen keturunan. Iya. Ada anaknya juga yang kena keturunan. Misalnya kayak ibu sendiri, ibu nih kena, ya, kena misalnya darah ibu itu seharusnya normal 120/80 ibu sih. Iya. Nah 150/80 ini sebenarnya dikatakan sudah tekanan darah tinggi. Nah ini bukan darah dari ibu, tetapi dari genetika. Jadi iya, jadi harus menggunakan obat. Nah, karena untuk menstabilkan jantung ini, Bu Yusi, kalau bisa tiba-tiba naik serangan, ijokan bala, jangan sampai, ya. Nah, penyebab masalah jantung yang utama itu kurangnya pasokan darah tadi, atau kegagalan kondisi listriknya jantung, pola hidup tadi itu. Nah, jadi seperti itu. Jadi jangan, kegemukan pasti ini, belum tentu. Ya, ya Bu Yusi ya. Tapi kalau kita memang pola hidup kita makannya bagus dan enak, alhamdulillah. Kegemukan juga ada kena keturunan juga bisa. Bu Yusi, tugasnya bagaimana nih? Oke, tugasnya kerjakan yang di halaman itu jadi buku paket ya. Terus yang gunakan di buku Airlangga. Jadi begini, kita kirim di Google Classroom ya. Setelah Ibu live ini udah kasih materi ini, nanti kita nanti Ibu kasih kirim tugasnya di Google Classroom. Ada yang bertanya? Ada Pak? Oke. Kalau tidak ada yang bertanya, Ibu akhiri. Jangan lupa kerjakan tugas. Kerjakan tugas ya. Ini penentu kalian naik kelas dengan tidak. Ya. Karena nanti ada 6 bab lagi nih sama nih ya. Harus kalian dari tugas awal ini Ibu tidak mau tahu nanti. Yang C tetap C, tidak perlu bab C. Oke ya. Ibu akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang.